Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Untuk hari ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa Lampung sesuai dengan kaidah penulisan aksara Lampung yang berlaku. Ini materi kita di kelas 12 ya, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saat ini Anda berada di kelas 12, tentunya sudah paham, sudah banyak tahu ya tentang aksara Lampung. Di mana aksara Lampung itu terdiri dari 20 induk huruf ya. Kemudian memiliki 3 golongan anak huruf, yaitu ada di atas induk huruf, kemudian di bawah induk huruf, dan di belakang induk huruf ya, seperti ini ya. Untuk anak hurufnya, induk hurufnya ada 20 induk huruf. Kemudian untuk benah surat atau anak hurufnya itu digolongkan menjadi 3, yaitu terletak di atas induk huruf, kemudian terletak di bawah induk huruf, dan terletak di belakang induk atau sesudah induk huruf. Nah, bisa kalian lihat di sini ada anak huruf ulan I, ulan E, bicek E, ya, tekelubang ang, kemudian jenjong ar, kemudian di atas an, ya. Kemudian yang di bawah induk huruf ada bitan U, ada bitan O, ada tekelubang au, ya. Kemudian yang terletak di sesudah induk huruf atau belakang induk huruf ada kemeliah A, ada tekelingai ai. Jadi itu ya. Nah, di kelas 12 ini ya, kalian harus tahu juga bahwasannya aksara Lampung itu ada kemiripan dengan aksara dari daerah lain. Ya, contohnya ada aksara dari daerah Gayo, ya, Gayo Aceh, atau daerah Batak, Tapanuli. Ya. Cuman berbedanya untuk aksara Gayo atau aksara Batak itu dia sudut penulisannya itu lancip, seperti ini contohnya ya. Kemudian untuk di daerah Lampung ya, ciri khasnya adalah aksaranya ada sudut penulisannya adalah tumpul ya. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya ada gagang apa ya. Untuk daerah Lampung ya, itu sudut penulisannya itu tumpul. Lalu dalam penulisan dua anak huruf ya, ada aturan anak huruf yang tidak boleh ditulis bersama-sama atau bersamaan. Huruf apa? Yaitu I. Ya, ulan I. Kemudian ada ulan E. Kemudian becek E. Kemudian bitan U dan bitan O itu tidak boleh dituliskan secara bersamaan. Nah, bisa kalian lihat contohnya ya. Di sini ada Mei bulan ya. Bulan Mei. Itu ma dibelikan di sini dikasih ulan E dan ulan I. Nah, di sini tidak diperbolehkan ya. Dalam satu induk huruf itu terdiri dari 2 anak huruf yang tadi I, E, U, O ini tidak boleh bersamaan. Yang boleh bagaimana? Yang boleh seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Mahnya dikasih ulan E, kemudian dikasih tekelingai ai. Bacanya sama ya, Mei. Nah, ini tulisan yang benar ya. Yang benarnya seperti ini. Nah, di sini ada lagi Mei itu nasi ya. Mei itu tidak boleh menggunakan becek E dan ulan I ya. Karena di sini tadi sudah dijelaskan I, E, U, O itu tidak boleh dijadikan satu ya. Jadi Mei itu bicek E dan ulan I itu tidak boleh dijadikan satu.
Maka yang benar seperti apa? Nah, ini contohnya yang benar. Mai. Mai menggunakan ma diberi bicek e dan diberikan tekelingai ai. Ini yang boleh ya. Jadi bicek e dan tekelingai ai. Ya. Nah, di sini ada lagi udou. Ya. Udou a diberikan bitan o dan bitan o lagi ya. Kemudian di sini ada bitan u. Nah, ini tidak boleh ya, bitan o dan bitan u dijadikan satu dalam satu anak huruf. Udou atau bahasanya bibe ya. Ini tidak diperbolehkan karena menggabungkan bitan o dan bitan u. Yang benar bagaimana? Yang benar seperti ini. A diberikan bitan o, kemudian da ini diberikan bitan u, bitan o dan tekelungau u, tekelungau au ya. Tekelungau au, maka dibaca udou, sama saja bacaannya sama ya, tapi penulisannya yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, masih ada lagi ya contoh yang lain ya. Di sini ada gadou ya. Gadou. Contohnya di sini ada ga ya, karena di sini tidak menggunakan anak huruf ya, dia berdiri sendiri. Kemudian dahnya ya. Gadou, gadounya ya. Ini menggunakan ulan e dan bitan u ya. Ini tidak dibolehkan karena e dan u itu tidak boleh bersatu, ditulis bersama-sama ya. Maka yang benar seperti apa? Ga, dahnya dikasih bicek ulan e dan diberikan tekelungau au ya, menggunakan tekelungau au, sama aja ya. Kadeu ya, kadeu bacaannya sama saja ya, cuma penulisannya yang berbeda karena ini tidak diperbolehkan dalam aksara Lampung. Sama juga seperti yang lainnya ya, ada kenoi ya atau lang ya, itu ini penulisan yang salah dan ini penulisan yang benar ya. Nah, ada juga ada contoh lain, ada asoy ya. Ini sama aja ya, dia menggunakan tekelingai ai. Dari a berdiri sendiri, sa ya, diberikan bitan o, kemudian i nya itu dikasih ulan i, itu tidak diperbolehkan, tapi menggunakan sa, bitan o dan tekelingai ai. Ini yang benar ya. Jadi ini untuk cara penulisan aksara Lampung yang benar. Jadi tidak boleh menggabungkan antara huruf i, e, o, u. Ya, intinya di situ ya, tidak boleh menggabungkan antara huruf i, e, u, o dalam satu induk huruf. Intinya di sana ya. Kemudian di sini ada juga tanda nengen. Nah, mungkin masih ingat ya tentang tanda nengen. Ada beberapa penulisan yang kadang-kadang kita salah dalam menuliskannya. Mungkin kita menggunakan tanda nengen padahal tidak boleh bisa menggunakan tanda yang lain ya. Ini contohnya ya, ini ada bing
ya. Ba dikasih ulan I, kemudian ngahnya dimatikan. Ini tidak diperbolehkan, ya, atau salah. Seharusnya ba dikasih ulan I, kemudian dikasih tekelubang ang, maka dibaca bing, ya. Jadi ada ulan I dan tekelubang ang. Sama ya, seperti ini juga. Ada don. Don ini tidak diperbolehkan, ya. Karena bisa menggunakan redatas an, ya. Jadi dodanya, ya, itu diberi di sini, ya, contoh yang benar, ya. Don bitan o dan redatas an. Banyak contoh yang lain, ada ber, ya, ada do, ada do atau do, ada kop atau koi. Ini contoh-contoh yang boleh dan tidak boleh kita gunakan. Selanjutnya dalam aksara Lampung hanya memiliki 20 induk huruf. Ya, dari awal saya sudah sebutkan bahwasanya ada induk Lampung itu hanya terdiri dari 20 induk huruf, mulai dari K sampai G. Sementara ada beberapa kata yang mungkin tidak bisa diwakilkan oleh induk huruf tersebut. Contohnya ada SY, ya. SY, contohnya ada kata masyarakat, maka SY-nya itu diwakilkan oleh bunyi S, ya, atau sa, ya. Contohnya di sini ada kata masyarakat, ditulis ma, sa, ra, ka, tahnya dikasih nengen, ya. Maka berbunyi masyarakat. Demikian pula dengan KH, ya. Contohnya ada tulisan makhluk, ya. Kata tersebut lebih dekat dengan H, ya. Untuk KH-nya lebih dekat dengan kata H. Maka tentu saja kita menulis kata makhluk itu ditulis dengan ma, makhluk, ya, seperti ini, ya. Ma hanya berdiri sendiri, kemudian bagaimana dengan huruf Z? Ini juga tidak bisa, tidak ada dalam aksara Lampung, ya. Contohnya ada zat, tulisan zat, ya. Kemudian Zainal. Nah, Z ini biasanya kita kalau di daerah Lampung itu digantikan dengan huruf J atau Ja, ya. Maka Jainal atau Jat, seperti itu, ya. Ini contoh penulisannya, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ya. Zat, Jat, ya. Dan Zainal. Jadi itu beberapa contoh, ya. Beberapa contoh yang mungkin tidak tercover oleh, ya, induk huruf 20 induk huruf tadi, ya. Selain itu tadi ada ijazaan apa namanya Z, ya, ada F, ya, juga ada P, ya. Itu tidak ada Q, ya. Itu tidak ada di apa namanya di dalam induk huruf, ya. Contohnya ada F, ya, itu menggunakan fa atau pa, ya. Kemudian Q itu menggunakan K, ya. Jadi itu untuk materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami.
dijadikan sebagai ilmu untuk kalian kedepannya. Kalau ada kekurangan mohon dikomentari ya. Kita akan cari solusi bersama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.